Tapi nggak usah bikin mengatasnamakan konten hipnotis lah kalau settingan atau pura-pura gitu loh. Halo gengs, balik lagi di channel Baru Sulap, channel dimana kalian bisa nonton, explore, belajar, dan ngepoin apapun tentang dunia magic. So, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah cerita, sebuah statement atau sebuah argumen. Dan ini bukan tutorial, ini bukan sebuah performance, tapi mungkin lebih tepatnya saya akan bermonolog. Tapi sebelum itu pastikan kalian buat subscribe, aktifin notifikasinya ya, karena dengan subscribe kalian sudah ngebantu kami di dalam mengembangkan channel ini dan membuat channel ini lebih berkembang untuk kedepannya pastinya. Oke, jangan lupa buat subscribe dan aktifin loncengnya. Nah, kali ini saya akan berbagi sebuah argumen dan opini saya tentang hipnotis. Ya, hipnotis itu di Indonesia ya, terutama di Indonesia. Di negara kita masih dianggap sebagai sesuatu yang yang mistik mungkin. Sebagian orang menganggapnya itu mistik, sebagian orang menganggapnya itu sebagai tindakan yang negatif karena sering dikaitkan dengan kriminalitas, sering dikaitkan dengan kejahatan yang sering mengkambing hitamkan hipnotis. Padahal sebenarnya bukan ya, sebenarnya bukan. Jadi ini, apakah hipnotis itu memang semenyeramkan itu? Gitu. Nah, mungkin dulu pernah ada acara di TV yang menayangkan sebuah pertunjukan hipnotis, tapi untuk membuka aib seseorang, untuk membuka unek-unek yang berisi tentang keburukan seseorang. Dan ini sebenarnya sedikit disayangkan ya, karena hipnotis nggak bisa untuk hal seperti itu. Logikanya kalau bisa untuk seperti itu, kenapa para pelaku kejahatan atau para koruptor atau para pelaku kriminal ya itu nggak dihipnotis aja terus disuruh ngaku semuanya gitu, nyurinya di mana, terus yang yang ikut serta siapa aja gitu. Kenapa nggak seperti itu? Kan gampang, tinggal jentikin jari tidur atau bakar tisu tidur terus disuruh deh ngeluarin unek-unek. Kenapa nggak seperti itu? Ya karena emang nggak semudah itu gitu loh. Nggak semudah itu. Memang ada cabang hipnosis. Jadi hipnosis itu sebenarnya keilmuannya cukup luas ya. Mungkin akan panjang kalau saya jabarkan satu persatu di sini. Jadi saya akan mengambil garis besarnya aja. Hipnosis itu salah satu cabangnya ada yang namanya hipnoforensik ya. Hipnoforensik di mana biasanya itu digunakan untuk membantu kepolisian di dalam membantu aparat hukum untuk menuntaskan kasus kejahatan gitu. Dan itu pun juga chance ya, maksudnya 50-50 gitu loh untuk penerapannya sendiri gitu. Karena kita tahu prinsip kerja pikiran manusia ya, ada pikiran sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Nah, jarak antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada yang namanya critical area ya, critical area atau area kritis. Itu digunakan untuk memproteksi pikiran kita, sehingga di dalam, walaupun seseorang itu sudah masuk di dalam kondisi hipnosis, benar-benar sudah masuk di dalam kondisi hipnosis, tetap dan untuk dia mengeluarkan sesuatu, dia sebenarnya masih ada proteksi di situ. Dia tahu bisa menyaring mana yang harus diungkapkan, yang harus dikeluarkan atau dilakukan, dan mana yang tidak, gitu ya.
Jadi misal gini, orang udah dihipnotis, sudah bisa ya, posisinya dia sudah masuk ke trance ya, trance hipnosis. Terus dari step-step mungkin dari sugesti ringan dulu, terus sugesti sedang ya, karena sugesti itu macam-macam. Kalau cuman lupa nama, lupa angka tuh masuk ke sugesti ringan. Terus kita giring ke tingkat yang lebih dalam. Dan misal orang itu suruh ngaku, suruh menceritakan sesuatu, dia masih bisa menyaring mana yang seharusnya dikeluarkan dan mana yang tidak. Jadi kita tidak bisa 100% memastikan untuk seseorang itu bisa melakukan apa yang kita inginkan gitu. Contoh nih, kasus yang sering saya alami ya di dalam praktek saya, itu saya menghipnotis orang, sudah masuk, dia sudah ngikut apa yang saya sampaikan, apa yang saya sugestikan, dia ngikut semua. Tetapi ketika saya memintanya untuk melakukan suatu adegan, waktu itu gini, saya memintanya untuk membayangkan kalau melihat si A, artinya teman yang di sebelahnya waktu itu adalah mantannya, dan itu gagal guys. Di sugesti itu gagal, padahal di sebelumnya itu berhasil. Dia bisa main dengan lupa namanya sendiri, lupa alamatnya, lupa nama orang tuanya, lupa usianya bahkan ya. Nah, tetapi ketika disugesti untuk melihat teman yang ada di sebelahnya itu mantannya, itu gagal. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata dari pengamatan saya, dia punya luka batin dengan mantannya. Artinya dia nggak mau mengeluarkan itu gitu loh, melakukan itu. Dia menolak untuk melakukan apa yang saya instruksikan, apa yang saya sugestikan. Dan di situ adalah proteksi, berarti kan ada proteksi. Jadi dia punya kehendak untuk melakukan dan tidak melakukan walaupun sudah berada dalam kondisi hipnosis. Jadi gak bisa untuk 100% itu mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan aib atau bahkan sesuatu yang buruk itu ya. Kalau dia punya proteksi dan proteksinya kuat ya nggak bisa gitu. Ya itu ya yang ditakutkan orang kebanyakan sih di situ. Jadi ketika saya bermain hipnosis pasti kebanyakan dari mereka nanti saya kebongkar semua apa yang saya lakukan, apa yang saya alami, apa yang ada di pikiran saya, di hidup saya kebongkar semua. Nah itu loh, itu sebenarnya ada sebuah frame yang dari masa lalu yang pernah dia tonton ya. Itu saya tidak akan menyebutkan acara atau hipnotisnya, orang yang melakukan hipnotisnya, tapi itu sebenarnya sekarang menjadi mindset yang sangat lekat di masyarakat kita gitu. Padahal hipnosis itu banyak manfaatnya loh. Selain untuk penghibur ya, yang paling asik memang untuk penghibur, itu bisa digunakan untuk terapi. Dan cabang hipnosis itu ada banyak banget. Nanti saya mungkin di next konten ya saya jelaskan. Nanti kalau di view di monolog ini banyak, mungkin saya akan bikin lagi untuk memberikan edukasi buat kalian semua. Oke. Kemudian apakah hipnotis itu settingan? Nah, gini. Sejauh saya bikin konten, banyak banget entah yang itu via media sosial atau langsung ya, secara langsung itu mengatakan kalau kamu settingan ya, udah di set ya, maksudnya udah janjian, udah suruh begini dan begitu, atau mungkin itu teman saya, relasi saya, atau saya cari orang di situ, orang bayaran gitu. Enggak, itu pure, itu murni. Jadi yang saya lakukan itu kebanyakan kan di jalan ya. Di jalan itu saya langsung tembak langsung dengan orangnya. Dan biasanya saya pakai opening dulu.
pakai opening artinya perkenalan. Perkenalan saya mencoba untuk memperkenalkan diri, tujuannya untuk apa, dan yang jelas untuk bikin konten ya. Dan saya minta konfirmasi, berkenan nggak kalau saya ajak main dan masuk ke konten. Kalau nggak berkenan ya saya nggak memaksa gitu loh. Ada kok yang nggak berkenan dengan alasan malu, dengan alasan takut ya. Setelah tahu main apa, mau main sulap gitu. Sulapnya apa? Nah gitu. Hipnotis ya? Enggak mas gitu. Padahal ya hipnotis kok semenakutkan itu gitu loh bagi banyak orang. Padahal orang hipnotis itu sadar, bukannya nggak sadar. Ya, bukannya nggak sadar. Bahkan sebuah penelitian mengatakan kalau tidurnya orang yang dihipnosis itu sebenarnya bukan tidur ya. Ya, itu hanya berada dalam kondisi yang rileks. Itu lebih nyaman, lebih enak dibandingkan dengan tidur biasa. Ada sebuah statement yang menyatakan itu, saya lupa, saya pernah baca itu di dalam modul yang saya pelajari. Ya. Nah, kemudian apakah hipnotis itu settingan? Ya kalau settingan itu berarti itu agak mencoreng mencoreng keilmuan hipnosis ya. Mencoreng keilmuan hipnosis. Jadinya gimana ya? Mengatasnamakan hipnosis untuk adegan pura-pura itu menurut saya nggak pas sih. Jadi hipnosis bener hipnosis yang beneran hipnosis gitu loh, nggak dibuat-buat. Artinya kita sebagai seorang praktisi itu harus bisa menggiring orang untuk masuk dalam trance-nya, untuk masuk dalam kondisi di dalam bawah sadarnya gitu. Dan itu memang nggak gampang ya. Ada orang yang untuk masuk ke dunia bawah sadarnya itu cepat, ada yang lambat dan ada yang sulit ya, tergantung tipe orangnya. Nah, caranya gimana untuk mengetahui? Cara yang sederhana adalah dengan melakukan tes sugestibilitas. Kalau kalian nonton, itu saya menggunakan tes paling favorit mungkin jari lengket ya. Jari lengket itu sebenarnya untuk yang paling simpel untuk mengetahui apakah orang ini masuk dalam golongan yang mudah, terus agak susah, atau memang benar-benar susah gitu. Tapi nggak ada alasan buat orang nggak kena hipnotis sih. Sejauh yang saya pelajari dan berdasarkan dari guru saya, berdasarkan dengan modul dan berbagai sumber yang sudah saya pelajari, itu nggak ada alasan buat orang nggak kena hipnotis. Kecuali memang ada orang-orang tertentu, misal mohon maaf ODGJ, itu memang nggak bisa ya. Terus orang-orang yang IQ-nya rendah itu memang nggak bisa. Jadi apa hipnotis itu settingan ya? Ya kalau settingan bukan hipnotis, mending nggak usah bikin mengatasnamakan konten hipnotis lah kalau settingan atau pura-pura gitu loh. Mending apa ya? Bikin ini aja, bikin acting gitu aja judulnya. acting sugesti atau apa gitu loh, daripada mengatasnamakan hipnotis tapi itu sebenarnya cuma pura-pura gitu. Mending nggak usah main. Kalau dia pura-pura, sebenarnya ada caranya. Misal kita memberikan sugesti, terus dia pura-pura melakukan apa yang kita instruksikan gitu ya, apa yang kita sugestikan, itu sebenarnya ada cara untuk mengatasinya. Apakah dia sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya atau belum, itu ada caranya. Dan sebagai seorang praktisi yang tentunya sudah mempelajari dan sudah banyak praktek, itu pasti tahu gitu. Ya. Jadi memang hipnosis itu nggak semudah yang dibayangkan. Dengan sekali jentikan jari itu terus langsung bisa masuk ke dalam kondisi trance. Itu nggak semudah itu. Ada step-stepnya. Tapi memang ada orang yang tipenya bisa sangat mudah. Bahkan saya pernah memberikan sebuah sugesti tanpa saya melakukan sebuah induksi. Induksi adalah sebuah proses untuk menggiring orang masuk ke dalam bawah sadarnya tanpa induksi. Itu langsung kena karena tipenya dia sangat sugestif sekali. Ya.
Artinya tanpa hanya kita cuman ngomong secara langsung gitu aja, dia udah langsung kena. Ada yang seperti itu memang. Nah, untuk hipnosis sendiri kan pembagiannya ada beberapa. Yang pertama itu ada hipnosis konvensional ya, yang paling populer, yang sering dipertontonkan karena kesannya keren, bikin orang tidur. Ya, lihat saya, 1, 2, 3, tidur. Atau mungkin dengan jabat tangan, shock induction. Lihat saya, tarik nafas, buang lewat mulut dan tidur. Atau mungkin dengan lambaian tangan, hitungan ketiga nanti tidur, 1, 2, 3 dan masuk ke alam relaksasinya. Seperti itu. Itu hipnosis konvensional, itu sangat basic, fundamental sekali. Memang itu keren ya, karena bikin orang tidur ya. Dan setelah tidur nurut dengan apa yang kita sampaikan. Ada juga namanya waking hypno. Waking hypnosis itu hipnotis mata terbuka. Jadi tanpa tidur, tanpa mulai tidur. Nah, itu tentu ada step-stepnya ya. Itu saya juga main juga ya, ada di video saya, dicek aja yang nggak pakai tidur, itulah waking hypno. Terus kemudian ada covered hypnosis ya. Covered hypnosis itu kayak apa ya? Dengan ngobrol, nah terus di sela-sela ngobrol itu kita menanamkan sebuah sugesti. Artinya kita menggiring orang itu untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya tanpa dia sadari ya. Tanpa dia sadari gitu. Dan ya seperti itulah, masih ada beberapa. Mungkin next time saya akan perjelas lagi. Ini secara singkat dulu dan secara garis besar dulu gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga apa yang saya jabarkan tadi bisa memberikan sedikit pemahaman ya di awal mengenai hipnosis gitu. Gimana ya, saya pengennya itu nggak usah takut lah gitu. Sebagai seorang praktisi terus kita mau praktek, tujuannya buat menghibur, terus kebanyakan pada takut gitu. Padahal ya di dalam pikiran saya jadinya semenakutkan itu hipnosis ya. Oh iya, hipnosis itu ilmunya, hipnotis itu praktisinya ya. Jadi kayak ilmunya fisika, terus praktisinya fisikawan ya gitu. Tapi memang di Indonesia itu memang sudah sedikit rancu dan sudah terlanjur membudaya, jadi kata yang paling populer dan dikenal adalah hipnotis. Padahal hipnotis itu orangnya yang praktisinya, kalau hipnosis ilmunya. Itu aja. Mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Untuk hipnotis yang settingan, saya mungkin nggak ada ya. Saya juga banyak melihat di YouTube pun ada gitu. Dan saya tahu kalau itu settingan, tapi ya saya nggak akan menjelekkan orang yang melakukan itu atau praktisi yang melakukan itu. Monggo silahkan. Cuman bagi saya, kalau ada title, ada sebuah judul hipnotis ya, menggunakan nama hipnotis tapi ternyata itu cuma adegan pura-pura, ya itu bukan hipnotis. Itu cuman ya kalau tujuan untuk entertain, it's okay ya, untuk entertain it's okay. Tapi sebenarnya kalau kita tinjau lebih dalam, itu sedikit mencoreng atau melukai keilmuan hipnosis itu sendiri bagi saya. Dan balik lagi, ini argumen saya, ini opini saya. Mungkin masing-masing dari kalian punya opini sendiri. Kalau kalian mau diskusi, kalian mau punya opini sendiri, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share ya, dan subscribe yang paling pokok ya, karena subscribe itu gratis kok. Tinggal klik gitu dan aktifin loncengnya gitu, ya, karena otomatis kalian sangat membantu saya di dalam saya sedang berjuang mengembangkan channel ini. So thank you very much. I think enough for this video. See you next content and bye bye.